Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi Mawardi terjerat narkoba. Sang bupati ditangkap tim Badan Narkotika Nasional pada 13 Maret di rumah pribadinya di Palembang, Sumatera Selatan. Noviadi ditangkap atas dugaan kepemilikan dan pemakaian narkoba jenis sabu amfetamin. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang lainnya. Akhir Februari lalu, penggerebekan narkoba di Kompleks Perumahan Kostrad Jakarta menguak keterlibatan oknum polisi dan TNI. Indonesia telah menjadi pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara. Tak heran jika Indonesia berstatus darurat narkoba. Hampir tidak ada satupun tempat yang steril dari jerat narkoba, bahkan penjara sekalipun. Badan Narkotika Nasional mengungkap 50% peredaran narkoba di tanah air dikendalikan terpidana dari dalam penjara. Eksekusi mati 14 terpidana kasus narkoba tahun 2015 diharapkan jadi syok terapi agar kejahatan serupa tak berkembang biak. Anda menyaksikan Fakta Data, program yang mengupas beragam tren dan fenomena berdasarkan fakta dan juga data. Bersama saya Ani Rahmi, inilah Fakta Data. Indonesia darurat narkoba. Bayangkan, setiap hari ada 50 orang di negeri ini yang meninggal dunia lantaran narkoba. 18.000 orang tewas dalam setahun. Fakta dan data yang sangat menyakitkan kita semua. Indonesia darurat narkoba. Negeri ini bukan hanya sebagai konsumen narkoba, tapi bahkan sudah menjadi produsen barang haram narkoba. Presiden Joko Widodo sejak awal 2015 sudah mencanangkan perang terhadap narkoba. Saya ingin agar semua kementerian lembaga menghilangkan ego sektoral, semuanya keroyok rame-rame, karena ini menurut saya adalah ranking pertama masalah kita, masalah besar kita. Tahun 2015 saja Badan Narkotika Nasional atau BNN menyita barang bukti 1,78 juta gram sabu kristal dan 1.200 ml sabu cair. 1,1 juta gram ganja, 26 biji ganja. 600 lebih butir ekstasi serta cookies ganja yang dijual secara online. Serta 85,1 miliar rupiah untuk kasus TPPU. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, ada 4 jaringan internasional yang menjadi pemasok utama narkoba ke tanah air. Jaringan pertama, Sindikat Afrika Barat, dikendalikan orang dari Nigeria. Sindikat kedua datang dari Iran atau Pakistan. Ketiga adalah Sindikat Narkoba Tiongkok dan Taiwan. Sindikat keempat adalah jaringan Malaysia. Jaringan pertama dari Afrika Barat dikendalikan orang dari Nigeria. Jaringan ini mendapatkan sabu dari pabriknya di India. Mereka mendistribusikan narkoba dengan membagikan paket berisi 3 hingga 5 kg sabu ke 10 orang. Ini modus agar bandar tidak rugi jika ada yang tertangkap. Narkoba dikirim dari India melalui Singapura menuju Dili, Timor Leste. Masuk ke Indonesia melalui jalur perbatasan di Atambua, lalu ke Kupang dan disebarkan ke Surabaya, Jakarta, dan Medan. BNN mencatat ada 6 kasus besar yang melibatkan sindikat Nigeria. Sejak Mei hingga Juli 2015 ada 129,28 kg sabu yang menjadi barang bukti dari jaringan Afrika Barat ini. Yang paling besar adalah pengungkapan kasus 57,7 kg sabu pada bulan Juli. Dari sindikat ini ditangkap 23 tersangka yang terdiri dari 15 WNI dan 8 WNA Nigeria. Sindikat kedua datang dari Iran atau Pakistan. Jaringan ini memproduksi narkoba di Iran.
Kebanyakan mengedarkan narkoba jenis metamfetamin atau narkoba berbentuk kristal. Sindikat Iran atau Pakistan terkenal lebih berani ambil risiko tiap kali distribusi narkoba dalam jumlah besar. Sementara dari sindikat internasional Pakistan, BNN berhasil menggagalkan sabu yang diselundupkan dalam kemasan ikan asin. Barang bukti berupa 15 kg sabu dan 22.000 butir ekstasi. Tersangka kasus ini adalah 1 orang WNI dan 1 orang WNA Pakistan. Jaringan ketiga adalah sindikat narkoba Tiongkok dan juga Taiwan. Jaringan ini mendistribusikan prekursor atau bahan baku sabu. Pusat pabriknya ada di Guangzhou, Tiongkok. Dari jaringan internasional Tiongkok ada 4 kasus besar yang dicatat BNN. Yang paling besar adalah pengungkapan kasus 862 kg sabu pada awal tahun 2015. Bulan Maret, aksi jaringan Tiongkok kembali digagalkan oleh BNN. Sebanyak 49 kg sabu diamankan dari seorang WNI di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Kasus ini juga menyeret 3 WNA asal Hong Kong. Lalu pada Oktober 2015, 270 kg sabu juga diamankan dari anggota sindikat Tiongkok. Dan jelang akhir tahun 2015, sebanyak 161 kg sabu juga diamankan dari sindikat ini. Sindikat keempat adalah jaringan Malaysia. Jaringan ini berafiliasi dengan bandar narkoba di Aceh. Jaringan ini memasok narkoba dari negara produsen seperti Amerika Latin. Malaysia hanya menjadi tempat transit selanjutnya. Narkoba didistribusikan lewat Aceh. Malaysia sendiri menjadi basis produksi Happy Five. Narkoba jenis ini semula hanya diproduksi di Jepang dan dikenal dengan Erimin Five. Malaysia juga menjadi jalur transit narkotika dari Tiongkok dan Hong Kong yang dibawa lewat Thailand, lalu melalui jalur darat menuju pelabuhan Johor Bahru, Malaysia. Dari sana dibawa perahu bot ke Tanjung Sengkuang, Batam. Alternatif lain melalui Sungai Rengit, Johor Bahru ke Tanjung Sengkuang, Batam. Narkotika juga masuk Indonesia lewat Kuching, Malaysia, melalui perbatasan Entikong menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dan Jakarta. Peredaran juga melalui Nunukan ke Tarakan atau kota-kota lain di Sulawesi yang mempunyai hubungan transportasi dari Nunukan. BNN juga mengungkap peredaran narkotika di jaringan lokal. Jaringan ini sebagian mendapat narkotika yang diselundupkan dari Malaysia. Beberapa kasus menyeret aparat keamanan seperti anggota Pol Air Polda Sumatera Utara dan anggota Polri di Balikpapan. Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Umum lainnya, Kejaksaan Agung RI, hingga pertengahan Desember 2015 terdapat 55 orang terpidana kasus narkotika yang mendapatkan vonis hukuman mati. Dari jumlah tersebut, 4 terpidana mengajukan banding, 14 diantaranya kasasi, 9 peninjauan kembali atau PK, 4 grasi. 10 terpidana mati ditolak PK-nya dan 4 terpidana ditolak PK dan grasinya. Di awal 2015, sebanyak 14 terpidana mati telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung secara bertahap. Pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya Fakta Data akan kembali dengan daftar usia harapan hidup yang ada di sejumlah negara. Negara mana saja yang termasuk di dalamnya? Tetap di Fakta Data.